Are you really living in that moment? Kalau Anda benar-benar living in that moment, sepenuh kesadaran kita di situ, tidak ke tempat lain, yes, you are meditating. Jadi meditasi sendiri kalau dalam bahasa Inggris kan lebih ke merenung, ya kan? Tapi tradisi meditasi sebenarnya yang saya tekuni itu bersumber dari tradisi-tradisi Timur, ya. Artinya adalah bagaimana mengolah batin kita sebenarnya. Maksudnya apa tuh mengolah batin? Ya, jadi mengolah batin kita untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Yang kedua adalah untuk sehat. Jadi, kalau ditanya ke saya siapa yang bisa bermeditasi dan perlu meditasi, saya rasa semua orang. Selama kita punya batin, selama kita menderita dalam hidup ini, kita perlu meditasi. Karena itu cara untuk berkenalan dengan yang real dalam diri kita. Jadi, as long as you have mind, you can meditate. Kenapa? Karena kita hanya ada dua pilihan sih. Kita mau dikendalikan oleh pikiran emosi kita, atau kita yang belajar untuk menggunakan pikiran dan emosi kita dengan baik. Kalau kita tidak berlatih meditasi, kita akan selamanya menjadi korban dari tuntutan-tuntutan dan kebiasaan-kebiasaan pikiran dan emosi. Akhirnya kita bisa lebih sehat sih dalam hidup gitu, karena kita bisa mempertimbangkan mana yang sebenarnya real dan yang perlu saya lakukan, mana yang sebenarnya itu hanyalah ilusi saya sendiri. Bebas sih sebenarnya. Ada pasien saya anak kecil umur 5 tahun sudah bisa meditasi. Ya, tergantung. Selama dia bisa secara jelas nangkep tekniknya, karena meditasi sebenarnya simple. Basicnya adalah kesadaran, bukan ketenangan. Selama kita tahu instruksi mengenali kesadaran kita, maka usia berapapun bisa meditasi. Tentu saja kapasitasnya berbeda. Anak kecil mungkin nggak bisa meditasi lama. Tapi ternyata nggak juga ya. Banyak orang dewasa juga meditasinya nggak bisa lama kan. So, belum tentu batin anak kecil ternyata lebih gelisah daripada batin orang dewasa. Esensi dari meditasi adalah kesadaran. Sadar. Banyak orang yang bilang, emang kenapa harus sadar? Kita kan selama ini sadar. Kalau kita tidak sadar, kita nggak mungkin bisa operating. Kita kan untuk masak harus sadar, kita kerja harus sadar, kita hidup jalan harus sadar. Tapi, honestly speaking, nggak semua orang sadar kalau mereka sadar. Apa buktinya? Buktinya adalah berapa banyak orang yang tubuhnya sedang di sini ngelakuin sesuatu, tapi batinnya tidak sedang di situ. Batinnya terpisah, batinnya sedang ngelakuin yang lain. Jadi tubuhnya ngelakuin A, batinnya ngelakuin B. Tubuhnya di sini, batinnya di sana. Artinya kan sadar tapi nggak sadar sebenarnya. Jadi, apakah kalau gitu meditasi harus duduk? Sebenarnya tidak.
Apakah meditasi harus diam, merem? Nggak juga. Kalau kita jalan, tapi sepenuhnya kita sadar kita sedang jalan, kita sedang meditasi. Kalau kita lagi minum, dan sepenuhnya kita sadar di situ kita sedang minum, maka sebenarnya kita meditasi. Jadi sebenarnya simpel nggak? Simpel aja, nggak harus duduk diem. Tapi kalau kita ingin masuk lebih dalam, maka kita perlu duduk. Kenapa? Karena kalau tubuh ini bekerja, bergerak, maka batin kita juga ikut bergerak. Tapi kalau tubuhnya diam, tubuh diam, batin belum tentu diam. Batin kita masih terus bergerak. Kesadaran kita di sini, tapi pikiran kita bisa berpindah-pindah gini. Nah, disinilah kita mengenali ternyata saat tubuh diam, kesadarannya di sini, tapi ternyata oh iya ya, ternyata pikiranku berpindah-pindah. Emosiku berubah ya. Ternyata ada banyak sensasi yang berpindah-pindah. Artinya saat itulah kita bisa mengenali, oh ternyata saya punya pikiran ini, punya pikiran itu. Di saat itulah kita bisa mengenali betapa sibuknya pikiranku, betapa banyaknya ilusi yang aku ciptakan. Makanya awal-awal meditasi normal kalau misalnya banyak pikiran. Selama ini juga banyak, hanya nggak sadar kalau banyak. Begitu kita diam, tubuhnya diam, kesadarannya diam, barulah sadar ternyata pikiran selama ini banyak. Gitu. Kembali sebenarnya, pertanyaan basicnya adalah kamu pengen happy nggak? Pengen bahagia nggak? Apakah multitasking, being efektif, efisien, kerja, rodi, sampai setengah malam itu bikin kita bahagia?